Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Mohon maaf, saya tidak mau mengikuti para dai atau mubalik yang sebelumnya, yaitu menyampaikan hormat kepada para pengurus dan seterusnya, karena saya nggak hafal ya. Saya hanya ingin bertanya, meniru pemateri yang tadi, mubalik yang tadi. Hormat itu artinya apa? Ada yang tahu? Hormat. Kalau haram artinya apa? Haram. Karena ini kan bulan Rajab katanya bulan haram. Terus ada Masjidil Haram. Kemudian ada orang ihram, ada orang namanya mahram. Nah, apa itu haram, apa itu hormat? Artinya sama sebenarnya. Haram artinya adalah al-hurumah, yaitu mulia, suci. Maka kalau ashurul hurum berarti bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang mulia. Masjidil Haram berarti masjid yang suci, masjid yang mulia. Begitu juga tanah haram dan seterusnya. Mahram berarti orang yang dimuliakan. Makanya ada istilah biasanya al-mukarram wal muhtaram dan seterusnya. Jadi haram itu aslinya sebenarnya suci gitu. Perkara haram berarti perkara apa itu? Perkara yang suci enggak itu? Nah, makanya haram itu kan aslinya mulia. Berarti setiap ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya berarti untuk memuliakan manusia, untuk memuliakan kita. Kalau kita dilarang zina, berarti tujuan Allah adalah untuk memuliakan manusia, karena zina itu kotor gitu. Kalau diharam mencuri, berarti kita oleh Allah Subhanahu wa taala hendak dimuliakan. Betul apa betul ini hadirin? Betul ya. Semakin banyak yang haram, yang diharamkan, semakin banyak yang dilarang, berarti menunjukkan sesuatu itu semakin mulia. Contoh pesan orang hafiz ya, makin banyak larangannya itu karena dianggap mulia orang hafiz itu. Ulama larangannya semakin banyak. Yang sesuatu makruh untuk orang awam, untuk ulama bisa jadi haram gitu. Makanya ada istilah sayyatul abror, hasanatul abror, sayyatul muqarrabin gitu. Yang baik menurut orang awam, menurut orang-orang khawas jadi nggak baik kalau dilakukan gitu. Jadi itu menunjuk semakin banyak yang dilarang berarti semakin mulia sesuatu itu. Di bulan Rajab banyak larangan gitu, sehingga bahkan yang haram itu dosanya katanya dilipat gandakan gitu. Begitu juga kebaikan dilipat gandakan. Oke, itu ya. Pertama, haram itu artinya mulia atau suci gitu. Nah, memuliakan sesuatu itu sesuatu yang mulia wajib hukumnya ya. Al-Quran mulia, maka hanya orang mulia yang bisa memuliakan sesuatu yang mulia gitu. Kalau dia memuliakan sesuatu, tidak memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, tadi salah satunya min masyairillah ya, sesuatu yang diagungkan oleh Allah, itu semuanya wajib dimuliakan. Salah satunya bulan Rajab. Orang yang tidak memuliakan bulan Rajab bisa murtad, bisa kafir ya. Karena bulan Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama orang gak memuliakan Al-Quran bisa murtad, bisa kafir. Maka derajat menghormati itu lebih tinggi daripada derajat taat. Dalam kitab ini ya, Ta'limul Muta'allim itu ada narasi seperti ini. Al-hurmatu khairun minat ta'ah li'annahu la yakfuru syakhsu bil ma'siyah walaki yakfuru bitarkil hurmah. Jadi memuliakan lebih baik daripada taat gitu ya.
Jadi memuliakan sesuatu itu, memuliakan Allah itu lebih baik daripada ketaatan. Karena orang tidak taat, misalnya maksiat nih orang, hanya haram saja, tapi kalau tidak memuliakan bisa kafir. Al-Quran diletakkan dilempar misalnya ya, maka itu menjadi kafir. Oke, pertama itu. Kemudian yang kedua yang ingin saya bahas itu, sedikit koreksi terhadap pemaparan tadi itu ya, bahwa asro katanya majhul, bukan majhul, itu namanya mutaaddi, fi'il mutaaddi ya. Kalau majhulnya saro surya gitu ya, jangan duma awaluhu wa kusirah ma qabla akhirih kalau fi'il madhi. Nah itu koreksi ya. Kemudian saya mau bongkar-bongkar juga ayat tadi itu ya, sedikit lah niru sedikit sama pemateri yang sebelum saya, yaitu bi'abdihi, lafadz bi'abdihi. Kenapa Allah menggunakan bi'abdihi bukan bihabibihi atau wa rasulihi wa bi rasulihi dan seterusnya? Lebih mulia mana derajat kehambaan, derajat abdun dengan misalnya derajat Habibullah atau Rasulullah, Sofiyullah gitu. Kalau kata ulama tafsir ya, derajat kehambaan abdihi kemudian disandarkan dengan hi yang di situ adalah Allah, itu adalah derajat yang paling mulia dan nama yang paling agung, yang tidak ada di satu ayat yang lain pun Allah pakai abdihi kemudian abdunya itu bukan Rasulullah, nggak ada, cuman satu tadi itu aja, bi abdihi, abdun disandarkan ke domer mutasil ya, bi abdihi itu hanya di ayat tadi Al-Isra tadi itu, bi abdihi itu khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan abdun, derajat kehambaan adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat itu memang sebelum ayat itu turun, ketika Nabi di Sidratul, ketika Nabi bertemu dengan Allah ya, enggak ada tempatnya itu. Allah berkata ke Nabi Muhammad, "Ya Muhammad," kurang lebihnya, "Kaifa usyar tasyarrafa," berarti atasyarrafuka, bagaimana aku menyambutmu atau memuliakanmu karena kamu udah datang gitu ya. Kata Rasulullah, aku senang kalau hamba ini, diriku ini dinisbatkan kepadamu dengan ubudiyah. Itu ada riwayat seperti itu, dengan nisbat ubudiyah. Maka turunlah ayat tadi itu untuk memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Tentang hamba ya, dalam ayat yang lain itu di dalam surat Al-Fajr ya, ada ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu ya, kata para ulama, tenang di situ ada yang mengatakan tenang dengan zikrullah, ada tenang dengan iman gitu, artinya orang-orang yang baik lah nanti dipanggil oleh Allah jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku, kepada Tuhanmu dengan keadaan ridho dan diridhoi. Maka masuklah kalian fi ibadi, dalam golongan hamba-hambaku. Golongan hamba-hambaku itu orang-orang spesial yang disebut tadi itu ya, fadkhuli fi ibadi. Termasuk dalam ibadi itu ada Nabi kita Muhammad SAW, karena di situ adalah hanya hamba-hamba pilihan, yaitu orang-orang soleh, orang-orang yang takwa dari para anbiya, para aulia dan para ulama, para solehin gitu ya. Maka kita kalau mau masuk ke dalam golongan fadkhuli fi ibadi, maka harus mutmainnah tadi itu ya, harus punya jiwa-jiwa yang tenang dengan keimanan, dengan zikir atau dan yang selainnya. Hadirin rahimakumullah, tadi apa judulnya ya dari pemateri ya? Saya nggak terlalu mengikuti itu ya, konsep judul tadi itu. Memuliakan, memaknai bulan Rajab. Untuk memaknai bulan Rajab tadi itu, mengetahui kedudukan bulan Rajab. Di situ bulan Rajab adalah bulan haram, bulan yang mulia, bulan yang suci. Ada peristiwa orang bahkan makhluk yang paling mulia dipertemukan dengan zat yang paling mulia. Itu yang perlu dimaknai, yaitu pertemuan antara Nabi Muhammad, Nabi Agung kita Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua. Itu adalah peristiwa yang mulia. Itu yang perlu diartikan gitu, dan kita harus berupaya berusaha untuk memuliakan bulan Rajab ini gitu. Meskipun tadi ada perbedaan riwayat ya, ada yang mengatakan bukan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal gitu.
Bahkan saya ada pertanyaan lagi juga nih. Karena ikut mubalik yang tadi jadi ingin bertanya juga. Kalau tadi bagaimana hukum beriman terhadap Isra Mi'raj? Koreksi juga ya. Yang ada di dalam Al-Qur'an hanya Isra, Mi'raj enggak ada Al-Qur'an menjelaskan tentang Mi'raj. Bahkan tadi itu subhanalladzi asra, enggak ada Mi'rajnya ya. Jadi hukum beriman terhadap Isra itu apa tadi? Wajib ya, karena sudah disampaikan ada di dalam Al-Qur'an. Hukum mengingkarinya bagaimana? Orang nggak percaya bahwa ada peristiwa I'raj, hukumnya bagaimana? Para santri, para asatid, para anak STKK masa nggak tahu gitu ya? Hukum mengingkari Isra, bagaimana hukumnya? Apa? Bukan tidak boleh, bukan haram. Syirik, kufur ya. Karena Allah katakan terjadi, kita bilang nggak terjadi, berarti nggak percaya terhadap Al-Quran. Salah satu syarat iman itu harus percaya terhadap Allah, terhadap wa kutubihi ya, dan kitab Allah. Jadi hukum tidak mempercayai atau tidak beriman terhadap Isra kufur, bukan haram, kufur ya. Sama dengan hukum orang tidak memuliakan peristiwa Isra Mi'raj atau meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hukum tidak percaya terhadap Mi'raj nggak ada di Al-Qur'an nih. Adanya di mana itu? Ada yang tahu nggak? Mi'raj keterangannya ada di mana itu? Al-Qur'an nggak bilang ada Mi'raj loh. Yang ada cuman Isra di Al-Qur'an. Adanya itu di hadis. Meskipun banyak perselisihan di situ ya tentang status hadisnya. Makanya ada kelompok yang nggak percaya Mi'raj. Ada golongan umat Islam yang nggak percaya Mi'raj. Hukumnya kalau saya baca di nggak mempercayai Mi'raj ya, itu baru fasik, haram ya. Karena ada di dalam hadis yang bisa ditemukan di hadis Bukhari juga ada ya, sahih soalnya. Jadi hukumnya adalah fasik kalau nggak mempercayai adanya Mi'raj. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi apa? Isra, Mi'raj, seorang hamba. Nah, hukum disebutkan kan dalam cerita, termasuk di dalam kitab Dardir tadi ya, di kitab-kitab hadis juga ada ya, tentang Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung dengan kasat mata. Kalau dalam Aqidatul Awam ya, karya Syekh Ahmad Al-Marzuki, wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Hafal semua ya? Insyaallah hafal lah anak sekaki ini. Jadi setelah Nabi Isra, kemudian Nabi Mi'raj ya, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha tadi itu, ketemu Allah katanya di situ ya. Berarti kalau menurut Syekh Ahmad Al-Marzuki, Nabi ketemu sama Allah nih, melihat bahkan berbicara, berbincang-bincang langsung. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut mayoritas ulama. Tapi ada yang nggak percaya. Hukumnya mempercayai bahwa Nabi Muhammad pernah melihat Allah ketika di dunia. Bagaimana itu? Nggak wajib mempercayai itu ya. Karena Siti Aisyah juga nggak percaya. Ada hadis kata Siti Aisyah di dalam Sahih Bukhari juga ada ya, Sahih Muslim ada. Kata Siti Aisyah, barang siapa mengatakan atau mengira bahwa Nabi Muhammad pernah melihat Allah, dia adalah dusta, kata Siti Aisyah ya. Jadi ada beberapa sahabat yang nggak meyakini atau nggak percaya dan nggak merekomendasikan untuk membahas atau menanyakan, yaitu tentang apakah Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung. Tapi mayoritas ulama memang mengatakan, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa itu satu-satunya kemuliaan yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad bisa melihat Allah secara langsung ya. Dan itu ada 3 kelompok mengenai menyikapi ya pembahasan itu. Ada yang bilang Nabi Muhammad hanya melihat dengan hatinya. Jadi hati Nabi Muhammad sama Allah diberikan hati seperti mata asli ini. Kemudian hati itu yang melihat Allah gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang kelompok yang kedua meyakini dengan mata kepala ini gitu. Yang ketiga enggak percaya bahwa Nabi Muhammad itu pernah melihat Allah. Salah satunya ya Siti Aisyah dan beberapa 3 atau 4 sahabat lah. Itu tidak meyakini dan tidak membahas Nabi Muhammad pernah melihat Allah. Itu khusus.
Kalau di akhirat nanti semua orang yang masuk surga ya, menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, sekali lagi karena Mu'tazilah nggak meyakini itu, nanti kita akan melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah kenikmatan yang paling tinggi, kemuliaan yang paling tinggi yang akan diperoleh oleh orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqau 'inda rabbihim, apa lanjutannya, jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa ridwanum minallahi akbar. Ketika Allah mengatakan bahwa surga nanti akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi bertakwa itu salah satu syarat ya, bukan salah satu, memang syarat mutlak untuk kita masuk ke fadkhuli fi ibadi tadi itu ya. Untuk kita masuk golongan orang-orang yang soleh ya harus bertakwa untuk masuk surga gitu syaratnya. Karena surga uiddat lil muttaqin. Ketika menceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kenikmatan yang ada di surga, bidadari dan seterusnya ya, ada makanan yang enak, kolam susu, kolam madu dan seterusnya, itu diceritakan di Al-Quran, ada sungainya. Tapi kata Allah, waridwanum minallahi akbar, keridoan Allah. Ini juga berkaitan sama radiyatan mardiyah tadi itu ya, keridoan dari Allah itu yang lebih besar, lebih utama daripada surga tadi itu. Jadi diceritakan ya, ada riwayatnya, ketika para penduduk surga sudah berfoya-foya nih ya, karena di situ boleh berfoya-foya. Emang surga tempat berfoya-foya itu yang hakiki itu di surga. Itu jadi setelah berpesta bidadari, berpesta homer juga ada di situ ya, susu dan seterusnya, dipanggil nih penduduk surga sama Allah. Kata Allah, wahai penduduk surga, kurang lebihnya ya hadisnya ya, apakah masih ada yang kurang gitu? Apakah masih ada yang kurang? Udah nikmat yang luar biasa udah dikasih, Allah masih nawarin lagi gitu. Kata para penduduk surga, mungkin sebagian ya, enggak semuanya ini. Apalagi yang kurang ya Allah, Engkau telah memberikan semuanya gitu. Tapi kata Allah, saat ini aku ridho kepada kalian dan aku tidak akan murka lagi sama kalian. Nah, momen itu kata para ulama adalah momen yang paling berharga, paling mulia, paling nikmat bagi penduduk surga, yaitu Allah menyatakan keridoannya terhadap hambanya. Makanya tadi itu derajat radiyatan mardiyah, ada derajat ridho, ada derajat diridhoi. Nabi Muhammad itu derajat mardiyah, derajat yang diridhoi. Kalau dalam istilah tasawuf ada istilah murid, ada istilah murad. Kalau murid orang yang ingin menuju Allah dengan ibadah dan seterusnya. Kalau murad, Allah kehendaki dia untuk menuju Allah gitu, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu derajat Nabi adalah derajat mardiyah. Di dunia pun sudah mardiyah. Kalau kita untuk mendapatkan mardiyah tadi, nunggu di surga tadi, itu pernyataan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa sekarangnya Allah menimbak kita gitu ya, kalau cewek cowok nih ya. Jadi Allah menyatakan kecintaannya, keridhoannya kepada hambanya. Itu hanya terjadi nanti di surga, dan kita melihat secara langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemuliaan yang hanya diberikan kepada penduduk surga, dan itu yang kita cari gitu. Dengan momen bulan Rajab ini tujuannya ya ke situ gitu, agar menjadi hamba tadi itu kita ya masuk ke dalam kelompok ibadi fi bi abdihi, yaitu Nabi Muhammad gitu. Syaratnya adalah tadi itu takwa, mulia, haram tadi itu ya. Di bulan haram ini ya kita harus melakukan sesuatu yang mulia, yang menghantarkan kita kepada fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dapat dipahami ya? Kelamaan apa belum, masih kurang? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenai tema ini ya, Isra Mi'raj ini untuk apa nih? Saya bener nggak ngeliat. Isra Mi'raj untuk apa? Meningkatkan ukhuwah Islamiyah, watoniyah, insaniyah. Itu emang term atau tema ya, istilah yang populer lah zaman sekarang, sama kayak moderasi beragama, fikih peradaban dan seterusnya ya. Itu ukhuwah Islamiyah ya, 1 2 3 sama inilah
radikal dan seterusnya. Ini tema-tema ini cuman kalau relevansinya ya dengan Isra Mi'raj agak kurang kalau menurut saya ya. Isra Mi'raj untuk ukhuwah Islamiyah dan pembahasan mubalik tadi itu kan ditentukan dari panitia juga, nggak masuk, kurang masuk. Oke. Oke, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu aja ya. Takut kelamaan dari saya. Semoga ada manfaatnya. Jika benar dari Allah, kurangnya dari saya pribadi. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.